Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana Tubabaku? Semoga selalu dalam keadaan sehat, amin. Bersama saya, Anggun Eristi Cahyani Tiara dalam Dialogtika, Dialog Interaktif Tubabaku. Tanggal 14 September diperingati sebagai Hari Kunjungan Perpustakaan dan bulan September diperingati sebagai bulan Gemar Membaca. Peringatan Hari Kunjung Perpustakaan dimulai sejak tahun 1995, tujuannya untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia yang tergolong masih rendah. Lalu bagaimana di Tulang Bawang Barat sendiri? Telah hadir di studio streaming radio Tubabaku, Bapak Rodianto SPD MPD, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Boleh diberikan sapaan dulu pada Tubabaku, Pak? Baik. Pada sahabat Tubaba, saya sampaikan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat, ya. Baik Pak, terima kasih. Langsung saja ya Pak ya. Siap. Melalui topik untuk apa peringatan Hari Kunjungan Perpustakaan dan bagaimana kondisi minat baca di Tulang Bawang Barat, akan kami bahas pada dialektika siang hari ini. Yang pertama, berdasarkan riset Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2021 dan UNESCO tahun 2022, indeks minat baca masyarakat di Indonesia disebutkan hanya mencapai 0,001%, atau dari 1.000 orang hanya 1 orang yang gemar membaca. Mudah-mudahan kini sudah turun peringkatnya ya Pak ya. Nah, di Tubaba sendiri seperti apa Pak maksudnya? Baik, terima kasih Mbak Anggun. Baik sahabat Tubaba, untuk di Tubaba kita telah melakukan survei TGM, tingkat kegemaran membaca di bulan Maret tahun 2023 kemarin, dengan indikator frekuensi membaca per minggu berapa kali, kemudian durasi membaca per harinya berapa jam, kemudian banyaknya bacaan yang telah dibaca selama 3 bulan, ya selama dia membaca selama 3 bulan. Dari survei tersebut, melalui aplikasi ya survei, kita melalui online, itu kita peroleh hasil untuk di Tubaba ini, Alhamdulillah di atas yang Mbak Anggun tadi bilang ya, dari 1.001 orang yang membaca, kita peroleh hasil dari 1.000 orang, 5 orang yang membaca. Oh, sudah meningkat ya Pak? Sudah meningkat. Itu upaya yang kita lakukan berdasarkan survei. Dan survei-survei ini akan tetap berjalan, akan terus kita laksanakan untuk mengukur tingkat kegemaran membaca masyarakat Tulang Bawang Barat. Iya, baik Pak. Ternyata di Tulang Bawang Barat alhamdulillah sudah meningkat ya Pak ya. Walaupun ya belum banyak, tapi sudah ada peningkatan. Ya, sudah ada kenaikan lah ya. Iya Pak, benar sekali. Lanjut ya Pak, untuk di Tulang Bawang Barat sendiri, apakah sudah memiliki perpustakaan digital Pak? Ya, selanjutnya untuk Mbak Anggun ketahui dan sahabat Tubaba ketahui bahwa memang di Tubaba kita masih dalam proses ya. Proses untuk aplikasi InSlide namanya, InSlide ya, InSlide untuk perpustakaan online. Namun demikian, kita sudah punya iPusnas. Apa Pak? iPusnas. iPusnas. Yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sejatinya memang iPusnas ini untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik berada di mana saja. Jadi kalau kita di daerah, kita langsung aja download aplikasi tersebut di Play Store. Ada di Play Store. Ada. Jadi dari jumlah buku semua bisa kita pilih melalui online. Karena sekarang sudah zamannya digital. Jadi iya, benar sekali. Jadi Pak. sudah tidak lagi sudah berkurang ya masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan yang melihat-lihat buku gitu ya. Apalagi generasi yang baru sekarang. Iya, lebih condong ke media elektronik ya Pak. Elektronik ya. Orang lebih senang kalau lebih cepat membaca buku melalui HP, iya, benar, gadget dan sebagainya. Mungkin itu Mbak Anggun. Jadi buat Tubabaku, kita sekarang nggak usah bingung-bingung lagi datang ke perpustakaan karena dari Dinas Kearsipan Perpustakaan sudah menyediakan aplikasi yang bernama
Ipusnas. Ipusnas bisa kita download di Play Store. Play Store. Iya, baik Pak. Terima kasih. Yang selanjutnya, perpustakaan saat ini telah menyediakan kanal khusus atau repositori yang menyediakan konten-konten lokal. Apa sih Pak sebenarnya repositori itu Pak? Repositori ya. Iya, repositori. Maksudnya repositori itu sistem database yang berbentuk website jadi dalam bentuk website. Ini untuk kita di Tubaba masih kita upayakan dalam bentuk proses. Masih proses ya untuk arah ke situ website kita. Harapan kita nanti karena ini artinya apa ya? Kita berharap melalui kegiatan meningkatkan tingkat membaca masyarakat, juga kita menggali potensi-potensi kebudayaan yang ada di Tubaba. Jadi masyarakat kita tahu nih budaya-budaya apa yang ada di Tubaba melalui membaca itu. Gitu. Iya Pak. Jadi itu merupakan website ya? Salah satu rujukan kita adalah kebudayaan. Itu salah satu rujukan yang paling penting bagi kita. Iya. Oke, Pak. Sangat bagus sekali ya Pak ya. Iya. Selanjutnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada bulan Maret telah meraih juara pertama Festival Literasi tingkat Provinsi Lampung Pak. Bisa dijelaskan? Oke Mbak Anggun. Satu prestasi yang bagi kita semua bersyukur ya, karena kita bisa mendapat juara satu. Jadi ceritanya begini Pak Anggun ya. Pada tahun 2022 kita ikut kegiatan Festival Literasi seprovinsi Lampung yang diikuti oleh seluruh kabupaten kota provinsi Lampung, dan kita di situ menjadi peserta. Oh, jadi peserta? Peserta artinya tidak dapat juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2, 3 tidak dapat itu gitu ya. Nah dari situ sepulang dari ikut perlombaan itu kami bersama-sama warga Dinas Perpustakaan itu mencoba memperbaiki, memahami apa sih yang menjadi inti dalam pameran tersebut. Iya. Ternyata dalam pameran tersebut kita memamerkan hasil-hasil dari literasi itu. Ya, TPBIS ya, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi kita memamerkan hasil-hasil dari orang membaca yang bisa meningkatkan kehidupan dia, yang bisa digunakan untuk dalam kehidupan dia bermasyarakat di lingkungan dia, masyarakat tersebut. Nah, berdasarkan hal itu di tahun 2023 kebetulan juga perlombaannya dimajukan di bulan Maret kan. Sebelumnya di bulan Juni tahun 2022. Juni. Nah, di bulan Maret kita ikut. Nah, kita membawa hasil kerajinan badik yang berada di Waisido. Iya, Pak. Waisido ya. Iya, Waisido. Kemudian anyaman tiko yang ada di Gedung Ratu, dan alhamdulillah itu kita mendapat apresiasi yang luar biasa dari peserta pameran. Itu dihadiri oleh Kepala Perpusnas Indonesia loh. Pak Saribando langsung ya. Dan dia langsung minta peci itu dari peci itu dari ya. Dia mengatakan unik sekali, dan disitulah target kami 3 besar pada saat itu Pak. Karena sebelumnya belum mendapatkan harapan. Kita belum apa-apa tahun 2022. Target kita 3 besar. 3 besar akhirnya udah alhamdulillah banget ya. Nggak tahunya alhamdulillah kita juara 1. Itu suatu prestasi, tapi bukan bukan kita harus puas sampai di situ. Karena juara itu hanya hanya lambang. Ada 2 yang kita lakukan. Kita koreksi. Apakah kita sudah pantas memegang juara 1 itu, atau kemudian langkah kita lagi kalau bisa kita mempertahankan juara itu Pak. Iya. Intinya bagaimana di Tulang Bawang Barat ini ada peningkatan di literasinya di lingkungan masyarakat. Iya Pak. Itu Mbak Anggun ceritanya. Iya, jadi memang lebih sulit mempertahankan ya Pak daripada untuk mendapatkan. Iya. Dan lomba-lomba yang lain juga kan bulan kunjungan perpustakaan kan baru saja berlalu nih. Iya. Kemarin di provinsi tanggal 16 kalau nggak salah Mbak Anggun ya. Kita hadiri 16 September ini Pak? Iya. Oh iya. Dari kita mendapat 2 trofi Mbak. Dapat 2 piala trofi. Ya, 3 besar. Untuk perpustakaan sekolah kita dapat juara 3. Juara 3. Iya. Juara 1-nya SMA 1 Bandar Lampung. Juara 2-nya SMA kalau tidak salah SMA 1 Metro. Juara 3-nya SMK Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. Alhamdulillah. Sedikit saya cerita.
sekolah sendiri tidak mau ngikut tadinya Pak, karena ya sekolah seluruh kabupaten ya, seluruh kabupaten kota di provinsi Lampung. Tapi kami semangati, akhirnya SMKN 1 bisa juara 3. Memang kemudian pidato bahasa Lampung. Sebelum kita laksanakan pidato bahasa Lampung, kita kan ada lomba dulu di kabupaten. Lomba dari yang juara kita bawa ke sana. Alhamdulillah dapat juara 2. Alhamdulillah. Provinsi Lampung itu dari SMP 2 Tumi Jajar. SMP 2 Tumi Jajar. Jajar ya. Itu yang SMP 2 Tulombang Barat apa kalau tidak salah itu Mbak ya. Oh, yang di Margomulyo itu ya? Bukan. Oh. Yang di dekat kantor camat itu Pak. Kantor camat. Iya. Ya, mohon maaf datanya ini yang jelas kita dapat dari juara 2. Juara Cerpen 2. kita nggak dapat. Cerpen tidak dapat. Ya, itu. Ya itu untuk ya artinya 2 trofi kita berhasil bawa dari kalau tidak salah 4 lomba. Sebelumnya ya belum gitu kan. Tapi sebenarnya banyak ya Pak ya, anak-anak tulang bawang barat ini yang mempunyai potensi sebenarnya. Banyak. Tapi mungkin masih terpendam seperti itu. Nah itulah Mbak Anggun, kita nanti ya di bulan insya Allah di akhir tahun ini kita sudah menempati gedung baru di Pulung. Iya. Ya, gedung semegah itu, sebesar itu, nanti tidak hanya digunakan untuk kegiatan membaca, tapi disitulah kita akan ada kegiatan, rencana kita ada kegiatan berliterasi. Di situ juga. Ya, perlombaan mengarahkan meningkat lomba-lomba ini atau pelatihan-pelatihan ini Mbak semata-mata untuk meningkatkan motivasi seseorang untuk membaca. Jadi dengan dia berlatih ikut lomba dia akan membaca. Iya, Pak. Itu intinya. Dengan hal-hal inilah yang kita lakukan. Jadi gedung itu nanti kita upayakan untuk satu pergerakan atau kegiatan yang memang untuk meningkatkan literasi masyarakat. Tapi saya sendiri ya Pak ya, melihat gedung itu emang rasanya udah pengen datang aja gitu Iya. Pak, dari kejauhan itu. Ya, jadi nanti kita gini loh Pak, gedung itu megah dan koleksi buku kita ada. Terus kalau tidak dikunjungi untuk apa sih? Iya benar Nah, Pak. intinya gedung itu kan ada untuk dikunjungi. Iya. Nah nanti kami juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, mohon bantuan dari Dinas Pendidikan untuk sekolah-sekolah ini nanti bergiliran setiap Untuk hari berdatang. berkunjungan ke sekolah, ke perpustakaan kita. Jadi ya sasaran kita ke situ dulu untuk ke peserta-peserta baik siswa SD, SMP maupun SMA. Kalau boleh tahu, kira-kira kapan Pak itu perpustakaan akan dibuka itu? Rencana kita di akhir tahun ini kita menempati. Ya. Kemudian di awal tahun untuk tanggal dan bulannya belum bisa dipastikan Mbak Anggun ya, karena menyesuaikan. Itu kita berupaya peresmiannya juga mendatangkan dari pusat Mbak. Oh, peresmian Ya dari kalau pusat, bisa Pak. Kepala Perpusnas Indonesia kita datangi, insya Allah gitu ya. Kita datangi untuk peresmian itu di awal tahun. Sekarang lagi proses penataan gedung itu. Jadi ya itu saya katakan tadi, untuk apa kita ada gedung semegah itu, ada koleksi buku kalau tidak dikunjungi. Iya Pak, benar. Kan semua ilmu pengetahuan di dunia ini kan kita peroleh melalui membaca. Iya. Nah, kita berharap semoga gedung itu bisa dipakai untuk meningkatkan pengetahuan baik itu peserta didik maupun masyarakat umum. Iya Pak, tadi kita sudah mengulas banyak tentang prestasi-prestasi yang telah didapatkan. Selanjutnya kembali ke pertanyaan ya Pak ya. Iya. Untuk meningkatkan minat baca masyarakat, ialah mendekatkan buku dan berbagai literatur kepada pembaca, dan perpustakaan keliling merupakan cara yang paling populer untuk mendekatkan buku ke masyarakat. Terutama untuk masyarakat yang tidak dapat menjangkau perpustakaan, apakah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tubaba sudah melakukannya Pak? Oh ya Mbak Anggun, kita lanjutkan kembali Mbak Anggun ya. Untuk hal tersebut sudah mulai kita lakukan. Karena kita sudah memiliki 2 mobil MPK, mobil perpustakaan keliling, MPK namanya istilahnya Mbak. Kemudian ada 4 bentor. Kalau mobil perpustakaan keliling ini ada di dinas kita, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tubaba. Kalau 4 bentor ini sudah kita hibahkan kepada tiuh-tiuh yang memang di seberang, ada yang beberapa tiuh di seberang, Iya, Pak. sudah kita jangkau.
harapan kita mobil perpustakaan keliling ini ataupun bentor ini bisa dimaksimalkan fungsinya oleh masyarakat dengan koleksi-koleksi buku yang ada di mobil tersebut. Nah, untuk saat ini kita menjangkau juga masyarakat umum dalam bentuk misalnya ada kegiatan-kegiatan yang ramai pesertanya, banyak orangnya, kita hadirkan mobil perpustakaan keliling. Dan sudah kita mulai juga sekolah-sekolah. Jadi sekolah-sekolah yang memerlukan perpustakaan kita, mobil perpustakaan keliling kita, mereka mengajukan surat atau memberitahu kepada kita datangi. Iya, boleh dipakai Kita gitu pakai ya. ya. Kita selalu siap untuk itu selama mobil itu bisa menjangkau lokasi. Oh, Karena iya. mobil kita mobil Hilux, Mbak. Mobil Hilux. Toyota ya. Mm-mm. Itu yang tahun 2017 kita dapat satu, dan tahun 2022 kemarin kita dapat lagi satu. Kita sudah punya dua. Seperti saya katakan tadi, untuk apa kita punya gedung begah, punya koleksi, tapi kalau tidak dimanfaatkan? Iya. Begitu juga dengan mobil, Pak. Begitu juga dengan Ini kendaraan, kendaraan ya, Pak. ya. Kita sudah punya mobil perpustakaan keliling, tapi tidak dimanfaatkan. Sama aja bohong. Nah, kita mencoba untuk mengunjungi yang sudah mulai kita rutinkan ke sekolah-sekolah yang memang bisa kita jangkau. Nah, untuk yang tidak bisa kita jangkau, misalnya karena jalannya rusak, itu nanti kita cari solusinya. Itu mungkin Mbak Anggun yang sudah kita lakukan di Tulang Bawang Barat. Dan dalam kesempatan ini juga saya menghimbau kembali lagi kepada sekolah-sekolah yang memang bisa dijangkau, beritahu kepada kami, ajukan surat permohonan untuk dikunjungi oleh perpustakaan keliling, harinya nanti kami menyesuaikan. Gitu. Jadwalnya penuh atau tidak? Tidak, iya. Nanti kami menyesuaikan, insya Allah akan kami datangi tempat sekolah tersebut. Baik itu SD, SMP, SMA, gitu. Itu kami siap untuk mengunjungi. Selama, sekali ulangi lagi, masih bisa kami jangkau. Iya, Pak. Ya, itu Mbak Anggun. Ya. Iya, buat warga Tubabaku, khususnya untuk sekolah-sekolah SD, SMP maupun SMA, jika ada keperluan ya Pak ya, bisa menghubungi keperluan yang bersangkutan dengan Dinas Perpustakaan, bisa menghubungi Dinas Perpustakaannya tersebut dan bisa meminjam kendaraan yang ada ya Pak ya. Bukan meminjam, Mbak. Kami kunjungi. Oh, kami kunjungi. Pustakawan kami ada, Mm-mm. jadi kami layani di sana. Jadi personil dari kami, memang pustakaan yang menyertai mobil itu ada. Oh iya, seperti itu Jadi ya Pak. kami datangi gitu ke sekolah tersebut. Kami layani gitu. Iya, dilayani dengan didatangi ya Pak. Iya, Ya, ya. seperti itu. Iya Pak, terima kasih ya Pak ya. Selanjutnya, pemahaman literasi yang dimengerti oleh sebagian besar masyarakat masih terbatas. Pintar baca tulis dan belum sampai pada tahap mengimplementasikan ilmu yang dimiliki. Komentarnya seperti apa Pak? Ya literasi itu masyarakat masih kebanyakan berpikir bahwa sebatas yang Bangun bilang tadi ya, kemampuan menulis dan membaca. Namun demikian, literasi itu punya pengertian yang lebih luas dari itu. Jadi literasi tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis, tapi literasi dapat juga diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidupnya. Jadi kemampuan seorang mengolah informasi untuk memenuhi kebutuhan hidup dia. Itu yang dimaksud dengan literasi. Jadi ini erat kaitannya dengan program TP BIS yang digaung-gaungkan oleh pihak Perpusnas. Apa program apa? TP BIS. TP BIS. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Oh iya. Yang saya katakan tadi itu bahwa dalam pameran literasi itu seperti itu. Jadi literasi itu sekarang tidak lagi kita membaca buku, tidak lagi sebatas itu. Jadi membaca, kemudian hasil dari kita membaca kita terapkan dalam kehidupan kita yang menghasilkan beberapa produk untuk kehidupan kita. Contoh nih Mbak ya. Iya Pak. Kita membaca cara menanam cabai. Iya. Cabai itu kan baca baku ya. Kalau cabai non baku. Cabai itu terus kita dari bacaan itu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah kan ini membantu perekonomian rumah tangga kita. Nah jadi itu yang maksudnya literasi
yang sekarang ini. Jadi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ke situ, dan itu sudah mulai kita kembangkan. Jadi mengarah kepada UKM lah gitu, Mbak. Itu mungkin Mbak Anggun. Kalau boleh tahu dikembangkannya itu sudah sejauh mana, Pak? Atau di mana? Di perpustakaan TIO. Perpustakaan TIO. Iya. Jadi melalui perpustakaan TIO dari gerai baca, tapi sasaran kita lebih kepada perpustakaan TIO. Perpustakaan TIO juga perlu Mbak Anggun ketahui ya, bahwa kita sekarang sudah melakukan pendataan untuk kepada perpustakaan TIO, perpustakaan sekolah untuk mendapatkan NPP, nomor pokok perpustakaan. Nomor pokok perpustakaan. Iya. Jadi kita berbenah ini bukan hanya sebatas berbenah dalam pelaksanaan perpustakaannya, tapi secara administrasi kita juga berbenah supaya kita diakui secara nasional keberadaan perpustakaan kita, baik perpustakaan TIO, perpustakaan sekolah, ini sudah kita data dan kita sudah ajukan ke pihak Perpusnas. Insya Allah bertambah terus setiap tahunnya NPP. Mengapa ini perlu, Mbak, NPP, nomor pokok perpustakaan ini? Ketika kita mengajukan bantuan, kita akan sulit, Mbak, mendapat bantuan kalau kita tidak punya NPP. Tidak punya NPP tadi ya, Pak? Iya. Dan perlu Mbak ketahui, kita di tahun ini juga ada 4 TIO kita dapat bantuan dari Perpusnas. Mana aja itu, Pak? Gedung Ratu, Mulia Jaya, kemudian 2 TIO di seberang, lupa saya. Oh iya, dilupakan. Ada 4 TIO. Itu tidak hanya mendapat fisiknya saja ya dari Perpusnas, tapi orangnya juga dibawa ke Jakarta, dilatih. Bahkan pameran bulan perpustakaan kemarin, kunjungan perpustakaan itu datang ke Surabaya, personil besar 4 TIO itu. Jadi bukan hanya kita diberi bantuan berupa Pocadi. Pocadi, apa itu, Pak? Kelompok membaca digital. Ya, jadi udah digital itu, Mbak. Cari bukunya, buku digital sudah pakai TV. Udah pakai TV, layar, nggak pakai lagi, kertas lagi. Itu sudah ada. Jadi 4 TIO sudah dapat itu. Kemudian buku biasa juga dapat, gitu kan, dari bantuan dari Perpustakaan Nasional. Itu yang kita lakukan saat ini, Mbak Anggun. Mudah-mudahan tahun depan juga bertambah lagi bantuan-bantuan yang ke Tulang Bawang Barat. Iya, amin ya, Pak ya. Iya, Pak, kita lanjut ya, Pak ya. Iya. Bisa dijelaskan, Pak, program penggiat literasi ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat untuk mendukung program Dinas Perpustakaan atau bagaimana, Pak? Ya, penggiat literasi ini kan pekerja sukarela atas dasar kemauan, panggilan hati nurani untuk membantu masyarakat minimal di lingkungan dia untuk meningkat minat bacanya. Nah, penggiat-penggiat literasi ini sangat kita perlukan, Mbak, karena dia untuk penggerak dan sebagai pendukung dalam kegiatan meningkatkan minat baca. Di Tulang Bawang Barat ini sendiri lumayan banyak, Mbak. Insya Allah dalam waktu dekat kita sudah punya rencana, punya program untuk mengumpulkan seluruh penggiat literasi di Tulang Bawang Barat. Mau kita ajak bicara. Bicaranya apa sih maunya? Iya, Pak. Apa yang bisa kita bantu kepada mereka supaya kegiatan yang mereka lakukan secara sukarela itu bisa terlaksana dengan baik, kan? Siapa tahu mereka menghadapi keterbatasan, keterhambatan. Nah, ini perlu kita kumpulkan untuk kita pertanyakan apa sih masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka. Ya, yang jelas kita sangat berterima kasih, artinya dengan adanya penggiat literasi baik di TIO ataupun di kecamatan ataupun dimanapun, khususnya di Tulang Bawang Barat, ini sangat membantu dinas kita. Karena apa ya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu untuk perpustakaannya, adanya dinas itu kan untuk meningkatkan minat baca. Iya, benar sekali. Tidak ada lain kan maksudnya, melibatkan masyarakat untuk membaca. Nah, dengan adanya penggiat literasi ini, mereka bekerja sukarela untuk membantu kita. Jadi patut sewajarnya kita harus kita bergandengan tangan, kita bantu apa yang mereka perlukan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau memang mereka memerlukan perpustakaan keliling, mobil perpustakaan keliling,
kapan waktunya ya akan kita bicarakan. Kalau misalnya perlu bentor, ya di daerah mana dia nanti kita tunjukkan, oh di Tiuh ini udah ada Iya, bentornya. benar sekali Pak. Jadi itu mungkin Mbak Anggun kita terhadap penggiat literasi. Ada polisi loh di Tulang Barat ini yang penggiat literasi. Ada Pak. Pak Haryanto, kalau nggak salah di Waiknanga. Oh, di Waikenanga. Pada pameran literasi Provinsi Lampung tahun 2022 kami ajak ikut dalam pameran itu. Pak Haryanto, seorang polisi Iya. yang sangat giat sebagai antusias penggiat ya. literasi. Kalau untuk maaf Pak, guru P3 bukan guru P3K. Tubaba Cerdas itu termasuk dalam penggiat literasi bukan Pak? Untuk itu kan semacam kumpulan ya. Iya. Kalau dalam guru penggerak, ya bisa saja sih kalau dia memang kegiatan-kegiatan yang dilakukannya itu untuk menggiatkan literasi di lingkungan dia. Iya benar. Tapi kalau dia hanya sebatas mengajar, ya tidak kita masukkan dalam, kita kategorikan sebagai penggiat literasi. Tapi kalau dia di situ mengadakan perkumpulan, membaca, dengan ada buku, dengan apa medianya, ya tujuannya untuk membaca, nah ya Itu termasuk ke dalam komunitas Iya. penggiat literasi. Ya, Itu, terima Pak kasih Anggun. Pak. Baik Pak, seperti apa program literasi untuk kesejahteraan melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial? Ya tadi kan sudah saya sampaikan ya. Iya. Yang didengung-dengungkan oleh pihak Perpusnas sekarang adalah TPBIS, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi perpustakaan itu tidak lagi dia sebagai tempat membaca, tetapi sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidupnya. Jadi dengan membaca, seseorang itu memiliki kemampuan life skill-nya. Jadi dia bisa memiliki kemampuan dalam hidupnya. Iya Pak. Nah, kemampuan ini kemampuan yang ada di lingkungan dia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, minimal kebutuhan hidup dia sehari-hari. Itu yang saya katakan tadi, misalnya dia membaca tentang cara menanam padi, Cabai, atau cabai, atau cara menanam sawit. Nah, dia laksanakan cara menanam pepaya yang bagus besar, nah itu yang menghasilkan. Ini yang maksudnya dalam TPB, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Di Tulang Bawang Barat ini kita tidak hanya pada hal-hal yang seperti tadi, tapi kita juga kita mengarahkan kepada kebudayaan-kebudayaan, Pak. Menggali potensi kebudayaan yang ada di Tulang Bawang Barat melalui TPB tadi. Contoh kita pameran yang kita menjadi juara 1 itu karena kita membawa ciri khas Tubaba, badik, tikau, wasido, ya badik ya bermotif badik pagar dewa, khas Tubaba asli kan. Tubaba asli. Nah, kemudian tikau, ya. Nah tikau itu Gedung Ratu dan itu khasnya Tubaba. Itu yang kita bawa. Ini kan tradisional yang sudah kita bawa menjadi daya tarik untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat. Gitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Bagaimana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tulang Bawang Barat mengembangkan perpustakaan teknologi, informasi, dan komunikasi, Pak? Oke, Mbak Anggun. Jadi gini ya, kalau Mbak Anggun sekarang datang ke perpustakaan kita, ya, itu bukunya pada amburadul, Mbak. Oh, pada berantakan gitu? Pada berantakan, karena kita bongkar. Kita masukkan ke dalam persiapan untuk e-booknya, elektronik buku. Jadi kita rekam untuk arahnya kepada digital tadi, Mbak. Jadi buku-buku kita itu sudah kita rekam. Jadi kalau tinggal nanti mencari bukunya, tidak lagi kita manual melihat di dalam catatan, tapi kita sudah mengklik komputer di mana adanya buku ini di rak nomor berapa, misalnya gitu loh. Oh, sudah seperti itu, Pak? Arahnya ke sana. Jadi kalau saya bilang tadi Mbak Anggun ke Dinas Perpustakaan, mohon maaf aja, perpustakaan kita masih berantakan, bukunya masih. Memang kita perbaiki, kita rombak tadi kan. Nah, jadi untuk pelayanan yang kita lakukan sekarang itu, di samping yang saya katakan tadi, itu mengembangkan perpustakaan digital yang saya bilang tadi sudah mengarah kepada perpustakaan digital, kemudian memaksimalkan penggunaan media sosial. Sementara ini kita menggunakan Facebook dengan IG, Instagram, ya. Perpustakaan dan Kearsipan Tubaba namanya. Kemudian pengadaan e-book.
yang saya katakan tadi. Itu yang sudah kita arahkan ke sana untuk memperbaiki sistem pelayanan kita untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu. Iya, semoga semakin maju ya Pak ya. Iya. Baik Pak, untuk terakhir bisa diberikan closing statement atau himbauan kepada masyarakat Tulang Bawang Barat. Iya. Terima kasih Mbak Anggun. Untuk harapan kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulang Bawang Barat, literasi itu bukan hanya tentang membaca atau menulis, tetapi tentang memahami budaya profesional dan pandangan sosial. Jadi harus kita pahami, tidak lagi hanya sebatas membaca dan menulis saja, tetapi sudah mengarah kepada profesionalis, kemudian kepada pandangan sosial. Jadi pentingnya literasi itu yang bisa kita lakukan melalui kegiatan membaca. Nah, harapan kami berkali-kali kami sampaikan, mari kita gunakan. Gedung kita sudah siap, insya Allah tahun depan sudah siap melayani. Semegah itu gedung dengan koleksi buku yang terus kita upayakan ada. Ya kalau kita diamkan saja menganggur. Nah, Iya, harapan Pak. kami, tolong kunjungi kami, datangi kami, buatlah kami ini sibuk gitu dengan pelayanan-pelayanan kami. Jangan buat kami tidur di kantor. Iya Pak. Ya, kemudian perpustakaan keliling, ya itulah kami kepada masyarakat yang membutuhkan, yang ada kerumunan atau kegiatan desa, kegiatan kecamatan, seperti kalau kegiatan kabupaten, insya Allah kita backup ya. Kegiatan TIUH atau kegiatan kecamatan ini kan kadang-kadang kita tidak tahu, sampaikan surat kepada kami, insya Allah kami layani dengan perpustakaan keliling, kami datangi tempatnya, kemudian begitu juga dengan sekolah. Ya, sekolah baik itu sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kunjungi kami supaya Anda pintar. Terima kasih, Pak. Iya, kunjungi kami supaya Anda pintar. Iya, kami ucapkan terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Saya Anggun Eristi Cahyani Tiara, selaku mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.